Baik, kami ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Sehat semuanya Kak? Semangat lah, menunjukkan semangat pagi hari ini. Semangat, semangat. Baik, abdi ini sekalian hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan sekolah kita. Ya, ada nilai positif yang harus saya sebarkan di kegiatan hari ini. Sebelumnya kemarin sudah disampaikan sama rekan kita bahwa ada video Siswanto ya untuk budaya-budaya positif yang sudah dibagi sama beliau. Nah, hari ini saya akan membagikan materi tentang hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Namun sebelumnya kita biar supaya semangat kita berdiri dulu ya. Tolong semuanya berdiri silakan. Kita buat wajahnya biar enggak kaku nanti ketika berdialog, berdiskusi, kita olah wajah dulu ya. Tolong iya, silakan dilihat di sini. Nah, ini salah satu cara supaya wajah kamu, wajah kita semuanya ini yang kelihatan masih ABG, biar tetap ABG 20 tahun ke depan ya. Orang silakan mainkan iya musik suaranya. Nah itu dia gerakan wajah supaya wajah kita tetap maksimal dong perlunya ya. Ya ini lidahnya, cepat lidahnya. Tapi tahu ini semua sekali. Ya ini tentu face massage ya. Ya. Ini bisa dilakukan setiap hari ya Bapak Ibu ya. Yang pasti ya. Baik, tahan dulu. Ya sekali lagi ya, biar supaya Pak tidak bekerja. Nanti bukan dari kelompok apa sih pada kecil. Ya sama-sama sekarang tidak saya mengikut ya. Ulang lagi. Backward aja dibalik kanan. Iya. Oh, itu apa aja? Diskusi kita hari ini dihadiri oleh Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 15 Siswa Tatal Wijay. Ada Umi Rima, Umi Epta, Umi Irma, Umi Intan, Abigian, Umi Nawita, Umi Rita, Umi Gerza, Umi Abi Taufik dan Abi Khairi. Baik, kurang lebih ada 10 peserta hari ini ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas partisipasinya, kehadirannya untuk kegiatan kita hari ini. Nah, materi pertama, hukuman dan penghargaan. Baik, next. Mix satu lagi mana? Sebelum kita masuk materi, inilah yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, guru dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Yang kedua, guru dapat melakukan pengamatan dan tinjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hukuman dan penghargaan. Sebelum kita masuk di materi, ada yang bisa, atau ini saya kasih kertas ya. Saya minta Bapak Ibu tuliskan hukuman dan penghargaan berdasarkan pemikiran masing-masing. Apa sih hukuman dan penghargaan? Satu kertas, dua ya, dikoyak. Kita cobakan sama-sama apa sih hukuman dan penghargaan itu menurut Bapak Ibu sekalian.
nanti sama-sama kita lihat dari sudut pandang ahli hukuman itu apa gitu ya. Kita dan Abi Taufik kita bacakan sama-sama ya dari hasil pola pikir Bapak Ibu untuk pengertian dari hukuman dan penghargaan. Yang pertama dari Umi Delima, kita baca dulu ya. Hukuman yaitu teguran, penyampaian secara face to face dan bertindak secara adil. Penghargaan, apresiasi dalam bentuk ucapan dan tindakan. Dari Umi Intan, hukuman adalah konsekuensi yang harus dilaksanakan. Kalau penghargaan yaitu berupa reward yang diterima. Dan untuk kita bacakan dari Abi Taufik, hukuman itu sanksi yang harus dijalankan atau diterima. Penghargaan itu adalah yang didapat oleh seseorang ketika dia mendapatkan sebuah prestasi. Ya. Abi Khairil, hukuman adalah konsekuensi yang didapat dari suatu kesalahan yang dilakukan seseorang. Sementara penghargaan adalah konsekuensi yang didapatkan dari suatu tindakan yang bernilai positif. Bapak Ibu sekalian, operator tolong. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar pasti Bapak Ibu pernah yang namanya memberikan hukuman dan juga penghargaan ya dalam kegiatan KBM di kelas. Jadi hukuman itu apa sih? Kita baca bersama-sama ya dari pakar teks. Menurut teori Derek Dawson ya dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, bahwasanya ketika seseorang untuk melakukan tindakan itu ada 3 motivasinya. Ya, pertama itu supaya dia tidak atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, berdasarkan pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan, ya. Jadi hukuman yang kita sepakati di sini tadi yaitu bahwasanya hukuman itu adalah konsekuensi yang didapat dari suatu tindakan yang tidak atau yang tidak mematuhi kesepakatan, ya. Dan penghargaan itu adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan karena memberikan atau karena telah melakukan tindakan yang positif. Nah, dari teori Derek Dawson ini, ya kita bisa lihat orang melakukan sesuatu itu pastinya karena ada sesuatu, benar? Karena ada niat, karena ada sesuatu yang dia mau dapatkan, ya atau karena dia mau untuk mendapatkan atau menghindari sesuatu. Ya salah satunya itu tadi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, dari ketiga poin ini, menurut Bapak Ibu mana yang harusnya kita miliki gitu, untuk ketika kita motivasi yang kita lakukan itu berdasarkan yang mana gitu? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Coba ada yang bisa memberikan tanggapan untuk hal ini. Kira-kira aku mau pergi kerja datang pagi tepat waktu supaya kepala sekolahku itu nggak nunggu aku, apakah seperti itu? Atau aku pergi kerja pagi-pagi biar ditengok orang, terus aku dibilang tuh orangnya disiplin gitu. Atau memang itu berdasarkan dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Silakan Abi Taufik ya. Menurut Abi Taufik yang mana? Yang biasanya motivasi apa yang Bapak Abi Taufik harapkan ketika melakukan sesuatu? Tentunya menurut saya motivasi diri sendiri sih. Motivasi diri sendiri dari dalam diri sendiri. Ya. Ketika kita contoh ketika kita tidak terlambat, maka akan timbul suatu kepuasan dan ketenangan batin gitu. Kalau kita terlambat,
Nah, kita datang terlambat nih. Contoh udah di jalan tapi waktu sekolah udah masuk misalnya, kita masih di jalan butuh waktu 10-15 menit lagi, otomatis nggak ada ketenangan di dalam diri kita, ya aku terlambat nih, waktu lewat nih, pasti malu nih ditengok sama yang piket. Nah, kalau saya artinya udah tertanam di dalam diri Bapak Taufik itu jiwa positif ya, yang bertanggung jawab ya untuk kerja. Tanggung jawab Pak Taufik atas kerjaan Pak Taufik harus datang tepat waktu. Ya, itu motivasi yang punya hari ini Bapak Taufik ya. Next, kita lihat sama-sama pembahasan dari teori dari dosen ini ya. Sebelumnya, nanti dulu ya. Sebelumnya, yang tadi Pak. Nah, iya yang ini ya. Kita lihat dulu penjelasannya. Umi Irza bisa dibacakan dulu yang pertama, ya semuanya paham. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak memenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk yang pertama ini, ya motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata ini bentuk yang paling rendah. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, tidak salah, ya. Tapi alangkah lebih baiknya bentuk yang pertama ini tidak kita niatkan, tidak kita lakukan, ya. Memang orang mengikuti peraturan untuk menghindari hukuman, benar, ya. Tapi kalau misalnya cuma hanya untuk menghindari hukuman, biasanya yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan tindakan tersebut, akan ada dampak-dampak negatif yang bisa mengikutinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon dibaca pemerintah. Coba. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, diisi orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka tidak letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Baik, Bapak Ibu, bentuk yang kedua ini juga tidak jauh lebih baik. Ini juga tidak jauh lebih baik dari yang pertama ya, ternyata ya. Memang nggak salah ketika kita melakukan sesuatu untuk motivasi kita untuk sesuatu hadiah atau imbalan gitu, nggak salah. Kita nggak semangat, tapi juga tidak jauh lebih baik dari yang pertama ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada hadiahnya, nggak ada imbalannya, apa yang kita lakukan itu tidak semangat, tidak memotivasi, tidak membuat kita jadi lebih baik ya. Artinya kita itu pamrih karena ada sesuatu, maka kita mau kerjakan. Karena ada imbalannya, maka kita mau melakukannya. Itu di dunia ini nggak melulu hanya karena masalah materi ya, masalah hadiah atau yang berkaitan dengan uang. Ada sesuatu yang harus kita tanamkan dari diri kita supaya ketika kita melakukan sesuatu itu bisa berdampak untuk orang lain. Ya, artinya apa? Nggak ada sesuatu sebagai ibadahnya pun kalau memang itu bagus dan berdampak positif untuk orang lain, kenapa tidak? Gitu, ya kan? Baik, yang terakhir, hingga motivasi perilaku manusia, mohon dibacakan Abi Khairil yang paling dekat. Nah, bukan Abi Khairil. Jawabannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya.
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ada bentuk motivasi yang paling baik yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Karena apa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita ada tugas, ketika kita diberi tanggung jawab, nggak ada imbalannya, nggak ada iming-imingannya, tugas dan tanggung jawab tadi benar-benar kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab dan betul-betul kita laksanakan secara ikhlas. Untuk apa? Tujuannya pastinya untuk kebaikan bersama, ya. Ketika kita berada di kelas mengajar, kalau misalnya kita memberikan pelajaran kepada murid, kalau misalnya tidak ada iming-imingannya, apakah Bapak Ibu tetap semangat, tetap ikhlas melakukannya? Harusnya seperti itu, ya. Karena kalaupun tidak ada imbalannya, tidak ada penghargaannya, yang namanya kebaikan itu pasti nanti ada dampaknya. Tidak hanya ini, mungkin bisa nanti, bisa keturunan kita, bisa ya anak cucu kita. Jadi nggak usah berpikiran bahwasanya memberikan yang terbaik untuk murid itu sia-sia, nggak ada. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada murid dengan tulus ikhlas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Next. Nah, muncul pertanyaan, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda untuk datang tepat waktu ke sekolah? Mohon responnya, silakan Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapannya. Anda bekerja, pergi ke sekolah, ya, hadir tepat waktu. Motivasi apa yang biasanya mendasari Bapak Ibu untuk melakukan itu? Ya, silakan Ibu Rita. Cek. Menanggapi atau memberikan masukan, motivasi apakah yang mendasari kita selaku guru datang tepat waktu masuk ke dalam kelas? Tidak lebih dan tidak lain, hanya satu motivasi itu, terutama rasa tanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rita. Ya, jawaban singkat, padat dan jelas. Tentunya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang harus kita tanamkan kepada diri kita ketika kita sebagai seorang guru hadir mengajar di kelas tepat waktu. Mungkin ada lagi yang memberikan tanggapan yang lain, tapi akhirnya Iya kan? Jadi motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda dalam mengajar untuk tepat waktu? Motivasi itu karena seperti yang kita ketahui, kita sedang menerima hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita. Jadi itu supaya apa yang kita dapat hasil juga yang baik, maka kita harus melaksanakan tugas kita sesuai dengan yang ditentukan. oke. Baik, kami hadirin, terima kasih guru senior kita di sekolah tercinta kita. Next, operator. Nah, ini dia. Tadi Bapak Ibu kan sudah memberikan pendapat tentang apa sih makna dari hukuman, apa sih definisi dari penghargaan. Jadi ini dia. Sama-sama kita lihat dan perhatikan. Cek, Umi Irma bisa bacakan yang kuat. Pengertian hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma
dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Ya, lanjut. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Terima kasih. Terima kasih Bini Irma. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukuman dan penghargaan yang udah Bapak Ibu buat tadi, Umi sekalian buat tadi, kurang lebih sama kan? Bahwasanya hukuman itu adalah konsekuensi atas perilaku, konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak memenuhi atau tidak melakukan norma yang berlaku. Ya, sementara penghargaan adalah bentuk pengakuan atau pencapaian siswa dalam belajar. Jadi hukuman dan penghargaan ini kita berikan kepada siswa itu biasanya ketika kita belajar mengajar ya. Tapi biasanya hukuman itu tidak harus kita berikan ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya sudah buat kesepakatan ya, keyakinan kelas. Jadi sebaiknya konsekuensi yang harus diberikan, bukan hukuman, karena biasanya hukuman itu sifatnya satu arah, ya tidak dua arah, tidak adanya kesepakatan seperti yang kemarin sudah dipaparkan sama Abi Pradana ya. Next, jadi pada intinya dari pembelajaran kita tentang hukuman dan penghargaan itu adalah bahwasanya pembelajaran merupakan proses yang kompleks, jadi perlu adanya pendekatan yang tepat agar terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Dalam proses pembelajaran, penghargaan dan hukuman adalah dua aspek yang penting yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena keduanya itu bisa memberikan dampak besar pada motivasi dan perilaku siswa dalam belajar. Jadi kedua aspek ini sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar kita di dalam kelas. Untuk apa? Untuk terciptanya suasana belajar yang aman dan nyaman yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan dasar manusia. Baik, sebelum kita masuk, kita lihat dulu pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Silakan mohon dibaca Abi Taufik. Tujuan pembelajaran kebutuhan dasar manusia. Tujuan pembelajaran: satu, dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Dua, guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebijakan. Tiga, guru dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik. Next, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada permasalahan ya, permasalahan seorang guru. Ya, kita sebut saja Ibu Wati. Sebelum kita masuk ke materi ya, ada Ibu Wati, seorang guru wali kelas 2
petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Oke, baik. Nah, baik, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kita lihat yang ada di tengah-tengahnya itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada penguasaan atau power. Yang ketiga itu merasa diterima atau love and belonging. Yang keempat ada kesenangan atau fun. Dan yang kelima ada kebebasan atau freedom. Kita lanjutkan ya. Nah ini memang kayaknya nggak nampak di video ini ya, kurang terang. Murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. 2 sampai ke 5, yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas. Oke, yang ketiga. Lanjut, next. Harusnya kita pelihara video, ya, jadi supaya ibu tahu posisi kontrol ibu berada di posisi mana. Sebelumnya jadi berada. Iya ini. Nah, jadi kalau yes, silakan Abi Hairil. Jadi kita sebagai guru, ya, ketika menghadapi murid yang memiliki permasalahan, ada posisi-posisi ibu yang mungkin tanpa sadar ibu telah ada di posisi tersebut. Yang pertama menghukum, ya. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Tapi lihat aja lah videonya. Jadi biar tahu. Tapi skip aja ya. Oke. Posisi menghukum yang pertama. Ini dalam bentuk sketsa. Nah, sini kamu.
di posisi sebagai penghukum. Next. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Abi Taufik. Mikot set. Biasanya Abi Taufik yang mana nih? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Cek nomor ISS cek dulu. Silakan Abi Taufik. Abi Taufik berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum kah? Membuat merasa bersalah, tenang, menentang, atau pemilih? Biasanya saya lebih sering ke menghukum, tapi jarang juga saya membuat siswa merasa bersalah. 1, 2 ya, baik sepakat ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan dari kita selalu melakukan yang pertama dan kedua. Bapak Ibu, ternyata yang paling tepat dan yang paling benar itu yang posisi kelima. Ya, kenapa? Di posisi manajer ini kita bertindak sebagai guru, memberikan atau memberikan masukan kepada siswa dengan mengingatkan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, tanpa harus menghardik, tanpa harus menggunakan kata-kata bersuara keras. Kita tanyakan alasannya kenapa terlambat, kesepakatan apa atau keyakinan apa yang sudah dilanggar. Jadi kita tidak membuat siswa ini merasa ketakutan, merasa kalau mereka gurunya udah benci. Posisi manajer yang paling ideal yang harus kita miliki ketika kita menerapkan kedisiplinan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pribadi sesekali ya, selalu sebagai penghukum. Ya, mungkin dengan adanya materi ini, sudut pandang kita sekarang sudah mulai terbuka. Ya, bahwasanya yang paling perlu, yang paling penting ada di diri kita itu ketika kita ingin menerapkan kedisiplinan, posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ya, hilangkan posisi yang 1, 2, 3, 4 itu 3 boleh, 4 baik, 5 lebih baik, 2 dan 1 sebaiknya jangan. Ya, jadi kita kan sudah lihat videonya, kita sudah lihat videonya bagaimana sih menyikapi ketika ada murid yang terlambat. Oke, ini kasus kita sehari-hari ya, setiap pagi ya. Jadi Bapak Ibu, next. Ya, next. Kita sudah sama-sama sepakat ya, ketika ada murid yang terlambat, bagaimana kita menghandle-nya, mengatasinya. Next. Ini dia. Ya, posisi dari 5 untuk 8 disiplin. Next. Ini dia, ketika guru berbuat, ya kalau dia sebagai penghukum, dia biasa dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya. Biasanya kalau udah kayak gitu, apa sih yang akan ditunjukkan sama si siswa? Sikap apa yang akan ditunjukkan? Dia nanti akan memberontak, akan menjadi orang yang pendendam, suka nyalahin orang lain. Tapi saya lihat seperti itu kan, murid banyak memberontak kenapa gurunya itu menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, jadinya dia berontak. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Nah, seperti itu, kata-kata seperti yang harus kita hindari. Next. Jadi kesimpulannya ya, untuk posisi kontrol ini tempatkanlah diri kita itu berada di posisi manajer. Supaya apa? Ya, supaya kita menciptakan lingkungan yang positif, sekali lagi lingkungan positif, nyaman dan aman untuk siswa kita. Ya, keberpihakan pada siswa. Silakan. Tadi kita sudah sepakat ya, apa kesepakatan kita yang dapat pangannya tadi memberikan refleksi kesimpulan. Tadi Umi Nelwita, silakan Umi Nelwita. Posisi kontrol.
guru, yang satu penghukum, yang dua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, baik. Terima kasih Umi Nurwita. Selanjutnya Abi Taufik. Menurut saya kesimpulannya adalah di posisi kontrol ini yang paling ideal, yang paling cocok dilaksanakan dan menimbulkan efek yang positif adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tidak seperti posisi penghukum atau membuat merasa bersalah atau teman atau pemantau. Nah, kalau yang keempat di atas ini akan menimbulkan efek-efek yang tidak baik ya, atau negatif. Contoh penghukum lambat laun ketika seorang siswa terlambat dan selalu dihukum, nah dia akan membekas di hatinya gitu kan. Kalau selanjutnya membuat merasa bersalah, ya pastinya mental akan down. Nah seperti itu deh. Terus selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Umi Nurwita dan Abi Taufik ya atas refleksi hari ini. Ya, jadi sepakat ya Bapak Ibu bahwasanya posisikan diri kita di posisi sekali lagi di posisi manager ya. Kalaupun nggak bisa di posisi pemantau. Kalaupun tidak bisa sebagai teman. Bahwa kembali lagi ke kasusnya si Dodi tadi. Coba orang tua. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang kayaknya nggak Dodi miliki? Kebutuhan makanan ya. Iya, masuk akal sih, karena dia suka minta makanan kawan-kawannya. Nah, kalau dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, itu masuk yang kemana? Bertahan hidup, ya, karena dia kelaparan, dia nyari makan, kawan-kawannya yang bawa bekal diambilin. Survival, ya kan, kebutuhan hidup seperti di hutan, ya, kebutuhan bertahan hidup yang bisa diambil. Selain itu kira-kira kebutuhan apa lagi yang kayaknya nggak dimiliki? Silakan Mirita. Ya, silakan. Tadi kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya, yang kayaknya itu dulu tidak punya. Apalagi selain itu? Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kenapa Bu Rita kok bisa dia kurang gitu? Si Doni ini ingin lebih-lebih dia ingin dapat perhatian dengan menunjukkan kalau dia itu lebih keras dari teman-temannya, sehingga teman-teman itu tidak berani menolak apa dengan tindakan yang dilakukan merampas makanan teman-teman tersebut. Ingin menunjukkan power gitu ya sama kawan-kawan, bahwasanya dia itu lebih berkuasa nih di kelas. Baik, terima kasih Umi. Ada lagi yang lain kira-kira? Silakan Umi Rizani menanggapi. Kasih sayang dan merasa diterima. Kenapa Umi? Kasih sayangnya itu dia kawannya coba bontot, orang tuanya tidak membuatkan bontot ke si Doni. Jadi kan kurang kasih sayang orang tuanya. Dia cari perhatian gitu ya, cari perhatian dari kawan-kawannya supaya dapat perhatian dari gurunya sehingga diambil atau dimakan. Lagi makanannya. Baik Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sampaikan tadi tepat sekali ya. Jadi kebutuhan dasar ini memang harus kita ketahui dari si murid. Kalau murid di kelas ada masalah, ya, kalau murid di kelas melanggar kesepakatan, jangan langsung diharsik, dijudge, langsung dimarahi.
tahu dulu ini anaknya kurang apa, kok bisa kayak gini. Mungkin ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kita panggil, kita bicarakan baik-baik, cari tahu apakah dia mungkin kurang kebutuhan bertahan hidupnya, kurang kasih sayangnya, mungkin dia tidak punya kebebasan di rumah sehingga dilempar atau dihabis-habiskan di kelas di sekolah. Mungkin dia tidak punya kesenangan di rumah sehingga dia mencari kesenangannya itu di sekolah, ya. Mungkin di rumah dia terkungkung sehingga ketika dia berada di sekolah berasa dia yang paling berkuasa. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan yang dimiliki murid tadi yang tidak ada itu apa, sehingga kok dia bisa buat pelanggaran, tidak melakukan atau tidak mengikuti peraturan yang ada, seperti itu ya. Selamat ya Bapak Ibu ya, bahwasanya siswa harus kita cari tahu dulu apa permasalahannya, apa kebutuhan yang tidak dimiliki, sehingga kita bisa mencari tahu dan memberikan solusi yang terbaik di kelas kita. Next. Baik. Nah, di sini ada quiz. Kita akan bermain trivia. Ada kasus, nanti Bapak Ibu sama-sama, kan jadi kita udah sama-sama paham ya kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang pertama, kasusnya pertama, kebutuhan apa yang tidak dimiliki yang ada di kasus pertama ya. Kita baca sama-sama. Silakan Umi Irza bacakan dulu kasusnya. Yes. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebebasan, penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Baik. Nah, kasus Bimo ini ya, kasus Bimo ini kebutuhan apa sih yang tidak dimiliki? Ketika dia bilang, aku senang loh main sama ibu guru kejar-kejaran, seru. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak dimiliki si Bimo sehingga dia senang kejar-kejaran sama ibu gurunya? Cinta dan kasih sayang. Ya baik, mungkin ada kebebasan, kebebasan. Pak Umirta, kira-kira menurut Umirta apa jawabannya? Yang pertama menurut saya cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Alasannya kenapa Umi Eva? Mungkin di rumahnya kurang mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Mungkin saja jumlah anggota keluarganya, adiknya atau kakaknya masih ada. Adiknya, jadi yang diperhatikan orang tuanya itu bukan hanya dia. Kan bisa saja anak dari orang tua itu kan ada 5. Banyak. Jadi kasih sayang orang tua tadi ini terbagi dengan si A, si B, si C, si D, dan si E. Jadi dia kurang mendapat cinta dan kasih sayang. Dan masuk juga ke kebebasan.
yang kayaknya si Bimo ini nggak miliki, yang kurang gitu, yang tidak dia punya, yang tidak ada di diri dia, kebutuhan dasar apa. Jadi bilang, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Penguasaan, kita cari tahu, apakah penguasaan? Iya, karena dia merasa punya power buat seseorang itu mempengaruhi dirinya, mempengaruhi orang lain supaya mengikuti dia. Ya, aku hebat kan, ibu guru bisa ngejar aku. Kalau seseorang bisa mengikuti apa yang kita lakukan, artinya kita punya sense of power. Jadi punya rasa kepuasan karena bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Oke, lanjut. Nah, ini ada kaset yang baru lagi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap hari, setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir dan dia terlihat senang sekali sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti yang ada di bawah ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru dulu. Kebebasan, kita cerita. Next, kesenangan, ya. Karena ada kata-kata seru, senang naik mobil, senang menyetir mobil, ya. Bagi seseorang yang baru belajar naik mobil, pasti kalau bahasa kita bilang kemarin ya, mau kesana kemari, kita bikin jalan-jalan, senang, seru gitu. Benar kan yang punya mobil sampai di sini ya? Semua ya, kecuali saya. Nggak suka. Next, lanjut. Hingga seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwasanya dia benci pada gurunya. Alhamdulillah ada ibu lagi di sini. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya, tugas itu harus tenang, tidak boleh ada suara. Kan nggak seru jadi. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh si Dinda? Apakah kebebasan, kepuasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Kita lihat jawabannya, rata-rata jawabannya iya kesenangan, karena dia hobi marotu, ya kalau orang barat bilang. Jadi rasanya kalau misalnya ada suasana yang buat dia senang itu nyanyi dan nggak dibolehkan, kan kesenangannya dia terbatas, ya seperti itu. Next. Baik, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya bahwasannya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan, ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang mau kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan pemuasan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ingat ya Bapak Ibu. Lanjut. Next. Harusnya kita perlihatkan video, ya, perlihatkan video. Jadi supaya ibu tahu posisi kontrol ibu berada di posisi mana sebelumnya jadi berada. Iya ini. Nah, jadi kalau yes, silakan ambil air. Jadi kita sebagai guru, ya, ketika menghadapi murid yang memiliki permasalahan, ada posisi-posisi ibu yang mungkin tanpa sadar ibu telah ada di posisi tersebut. Yang pertama penghukum,
biar tahu. Tapi skip aja ya. Oke. Posisi pembungkuk yang pertama. Ini dalam bentuk sketsa. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Oke, lanjut. Yes, itu tadi posisi sebagai penghukum. Next. Nggak usah dibuka. Oke. Kamu tidak terlambat? Menolak ibu. Naren, Iya, yang kedua ya. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Oke, Naren, next. kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Yes, next. Posisi membuat rasa bersalah. Next. Bicara dengan nada tenang. Yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana Next. sekolah. Ibu. Yang keempat. Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, next. Ini yang kelima ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi,
set. Biasanya Abi Taufik yang mana nih? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Cek nomor, yes, cek dulu, silakan Abi Taufik. Abi Taufik berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum kah, membuat merasa bersalah, tenang, menentang, atau pemilih? Biasanya saya lebih sering ke menghukum, tapi jarang juga saya membuat siswa merasa bersalah. 1, 2 ya, baik, sepakat ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan dari kita selalu melakukan yang pertama dan kedua. Bapak Ibu, ternyata yang paling tepat dan yang paling benar itu yang posisi kelima. Ya, kenapa? Di posisi manajer ini kita bertindak sebagai guru, memberikan atau memberikan masukan kepada siswa dengan mengingatkan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, tanpa harus menghardik, tanpa harus menggunakan kata-kata bersuara keras. Kita tanyakan alasannya kenapa terlambat, kesepakatan apa atau keyakinan apa yang sudah dilanggar. Jadi kita tidak membuat siswa ini merasa ketakutan, merasa kalau mereka gurunya udah benci. Posisi manajer yang paling ideal yang harus kita miliki ketika kita menerapkan kedisiplinan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pribadi sesekali ya, selalu sebagai penghukum. Ya, mungkin dengan adanya materi ini, sudut pandang kita sekarang tidak mulai terbuka. Ya, bahwasanya yang paling perlu, yang paling penting ada di diri kita itu ketika kita ingin menerapkan kedisiplinan, posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ya, hilangkan posisi yang 1, 2, 3, 4 itu 3 boleh, 4 baik, 5 lebih baik, 2 dan 1 sebaiknya jangan. Ya, jadi kita kan sudah lihat videonya, kita sudah lihat videonya bagaimana sih menyikapi ketika ada murid yang terlambat. Oke, ini kasus kita sehari-hari, ya, setiap pagi, ya. Jadi Bapak Ibu, next, ya, next, kita sudah sama-sama sepakat ya, ketika ada murid yang terlambat, bagaimana kita menghandle-nya, mengatasinya. Next, ini dia, ya, posisi dari 5 untuk 8 disiplin. Next, ini dia, ketika guru berbuat, ya, kalau dia sebagai penghukum, dia biasanya dengan menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya. Biasanya kalau udah kayak gitu, apa sih yang akan ditunjukkan sama si siswa? Sikap apa yang akan ditunjukkan? Dia nantinya akan memberontak, akan menjadi orang yang pendendam, suka nyalahin orang lain. Kan saya lihat seperti itu kan, murid banyak memberontak kenapa gurunya itu menghati-hati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, jadinya dia berontak. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Nah, seperti itu, kata-kata seperti yang harus kita hindari. Next. Jadi kesimpulannya, ya, untuk posisi kontrol ini, tempatkanlah diri kita itu berada di posisi manajer. Supaya apa? Ya, supaya kita menciptakan lingkungan yang positif, sekali lagi, lingkungan positif, nyaman, dan aman untuk siswa kita. Ya, keberpihakan pada siswa. Silakan, tadi kita sudah sepakat ya, apa kesepakatan kita yang dapat pangannya tadi memberikan refleksi kesimpulan. Tadi Umi Nelwita, silakan Umi Nelwita. Posisi kontrol guru, yang 1
penghukum, yang dua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, baik. Terima kasih Umi Nurwiza. Selanjutnya Amin Taufik. Menurut saya, kesimpulannya adalah di posisi kontrol ini yang paling ideal, yang paling cocok dilaksanakan dan menimbulkan efek yang positif adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tidak seperti posisi penghukum atau membuat merasa bersalah atau teman atau pemantau. Nah, kalau yang keempat di atas ini akan menimbulkan efek-efek yang tidak baik ya, atau negatif. Contoh penghukum lambat laun ketika seorang siswa terlambat dan selalu dihukum, nah dia akan membekas di hatinya gitu kan. Kalau selanjutnya membuat merasa bersalah, ya pastinya mental akan down. Nah seperti itu deh. Terus selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Umi Nurwiza dan Amin Taufik ya atas refleksi hari ini. Ya, jadi sepakat ya Bapak Ibu bahwasanya posisikan diri kita di posisi sekali lagi di posisi manager ya. Kalaupun nggak bisa di posisi pemantau. Kalau tidak bisa sebagai teman. Lakukan terlebih dahulu adalah yang pasti jangan marah-marah ya, jangan langsung menghardik, jangan main tunjuk-tunjuk, jangan membuat murid tersakiti. Cari tahu dulu apa yang rasanya dia kurang, apa yang belum terpenuhi dari segi kebutuhannya. Gunakan segitiga restitusi untuk melakukan atau menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah, jangan buat tambah masalah ya. Menyelesaikan masalah itu harus bisa memberikan dampak yang positif bagi anak-anak. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada murid ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah diskusi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau nanti ada yang kurang bisa kita tanyakan di lain waktu. Kalaupun ada kata-kata saya yang salah pada kegiatan hari ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Widyasari, guru BK dari SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai. Saya mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Salim, CGP Angkatan 11 Kota Binjai. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan tersebut merasa senang dan dapat menambah wawasan saya di bidang pendidikan. Saya mendapatkan ilmu dan wawasan baru ketika menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut sehingga dapat menambah lebih banyak ilmu lagi kepada rekan-rekan kerja semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya mengikuti kegiatan tersebut merasa senang karena mendapatkan ilmu yang baru, menambah wawasan saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, dan bisa untuk menerapkan kepada murid-murid bagaimana cara untuk bersifat disiplin terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan tersebut, karena dari kegiatan tersebut saya juga mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif. Saya mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru yang bisa saya terapkan kepada siswa saya di sekolah. Semoga kedepannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan berlanjut dan bisa bermanfaat untuk kegiatan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kevin, Bapak dengar kamu tidak mengerjakan tugas piket kebersihan kemarin ya? Kerjakan kok, Pak. Kevin, kamu tahu kan tidak ada manusia yang sempurna? Mana tahu dengan kamu bercerita, kita bisa mencari solusi dari kejadian ini. Coba ceritakan sama Bapak apa yang sebenarnya terjadi. Pak, kemarin saya langsung pulang, Pak. Kamu pasti punya alasannya kan? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Sebenarnya, Pak, saya bosan kali mengerjakan piket kebersihan. Saya kebagian membersihkan jendela terus. Kok sepertinya gak selesai-selesai gitu. Capek, Pak. Saya itu pengen bebas, siap belajar langsung pulang, bisa main. Oh, jadi gitu ya. Wajar sih kalau kamu merasa bosan karena kamu mengerjakan tugas yang itu saja. Bapak sih menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya membuat kelas menjadi lebih kotor dan berantakan. Coba kita pikirkan tindakan kamu yang langsung pulang tidak mengerjakan tugas piket. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Senantiasa membantu, Pak. Ya betul. Menurut kamu, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket itu penting nggak? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harusnya kamu lakukan saat pulang sekolah? Mengerjakan segala pekerjaan yang ditugaskan, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta teman saya untuk membagi tugas secara bergilir, Pak. Hari ini saya akan bersihkan jendela. Minggu depan saya akan membersihkan lantai dan melaporkan kepada guru mapel jika saya berhalangan, Pak. Tepat sekali. Bapak bangga sama kamu. Semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin dari kelas 7. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat bertanggung jawab dengan tugas piket kebersihan yang sudah disepakati di kelas saya. Saya akan bertanggung jawab dan bekerja sama dengan teman dalam pelaksanaan piket tersebut.